Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu sehat dan juga tetap selalu berada di rumah kalian masing-masing. Meskipun kita belajar di rumah, tapi kalian harus tetap mengikuti dengan baik pembelajaran di setiap mata pelajaran yang kalian ikuti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran kita, di mana pelajaran kita tentang teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu kemudian materi awal kita akan membahas tentang animasi 2 dimensi. Seperti apa dan apa yang harus kita bahas dan kita pelajari. Kalian simak materi yang akan saya berikan berikut. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah dari animasi itu sendiri. Bisa kalian baca di dalam materi yang saya berikan ini, di mana sejarah animasi itu sudah dikenal sejak tahun 2000 tahun yang lalu di Mesir dengan ditemukannya mural-mural yang ada di makam. Kebiasaan menggambar seperti ini juga dilakukan oleh bangsa lain, seperti yaitu Yunani dan Romawi. Kemudian pada tahun 1914 ada seniman bernama Winsor McCay yang diberikan julukan sebagai Bapak Animasi Dunia, membuat animasi pertama berjudul Gertie the Dinosaur. Seperti apa video dan juga hasil karya dia, nanti kita akan bahas di slide berikut. Nah, ini gambar contoh dari mana gambar-gambar animasi yang ada di 2000 tahun yang lalu yang ada di bangsa Mesir. Ini biasanya ada di tembok-tembok mural yang ada di makam-makamnya orang-orang bangsa Mesir. Bisa kalian lihat, perhatikan baik-baik. Biasanya kalau misalkan kalian nonton film yang bergenre seperti bangsa-bangsa kuno atau Romawi, pasti ada relief-relief atau mural-mural seperti ini ya. Oke, kemudian slide selanjutnya saya akan berikan contoh film animasi pertama yang diciptakan oleh Winsor McCay yang berjudul Gertie the Dinosaur. Kalian perhatikan dan kalian simak video berikut ini.
Oke, itu saja teman-teman untuk contoh animasi dari karyanya Winsor McCay. Dulu dia adalah seorang seniman dan juga pemain sirkus, teman-teman. Jadi dia menayangkan film animasi ini untuk kegiatan pentas, untuk pada kegiatan pentas anak-anak pada saat itu. Itu ya. Kemudian kita lanjut materinya. Kita lanjut pengertian animasi dua dimensi. Pengertian animasi dua dimensi merupakan suatu produk visual yang menampilkan berbagai gerakan dari objek-objek yang memiliki dimensi panjang atau yang disebut sumbu X dan lebar itu sumbu Y. Gerakan dalam animasi dua dimensi diperlihatkan sebuah simulasi dari tahapan perkembangan maupun langkah-langkah sebuah proses dalam durasi waktu tertentu. Kemudian ada jenis-jenis animasi dua dimensi dari sisi pembuatan. Yang pertama ada animasi sel atau celluloid. Merupakan teknik pembuatan animasi yang paling populer. Animasi sel umumnya merupakan lembaran-lembaran yang akan bentuk animasi tunggal. Misalnya objek dan latar belakangnya terpisah sehingga bisa bergerak secara mandiri. Ini contoh dari penumpukan layer dari animasi sel. Kalian bisa lihat dari contoh yang saya berikan. Kalau misalkan kalian mau lihat contohnya langsung itu seperti kayak stop motion ya. Animasi sel itu termasuk bagian dari stop motion atau yang biasa gambar-gambar bentuk fisik yang asli tapi dibuat foto-foto lalu bikin bergerak kayak seperti bergerak ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada animasi pad, merupakan animasi dari objek mengikuti garis lintasan yang telah ditentukan. Umumnya animasi pad menggunakan perulangan sehingga animasi terus-menerus berulang hingga mencapai suatu kondisi yang diinginkan oleh pembuatnya. Itu contoh yang saya berikan. Jadi kalau misalkan kalian bikin nanti dari After Effects misalkan, jadi kalian bikin dulu garis bantunya atau garis yang akan dilintasi oleh animasi tersebut atau desain tersebut. Nah, nanti kalian bikin gerakannya dari situ. Nah, itu kalau misalkan gambar yang saya berikan itu adalah garis-garis lintasannya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut penggunaan animasi. Yang pertama, penggunaan animasi itu ada film cerita. Animasi sebagai cerita panjang atau cerita pendek atau sisipan trailer untuk iklan pada bioskop dan TV. Yang kemudian kedua, pelayanan pemerintah. Animasi ini digunakan untuk propaganda, penerangan dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan animasi itu sebagai perusahaan, untuk perusahaan. Animasi digunakan untuk hubungan masyarakat atau iklan pengenalan produk. Yang keempat ada televisi komersil. Animasi digunakan untuk tujuan komersil atau iklan. Nah, jadi teman-teman penggunaan animasi ini banyak, apalagi kalau teman-teman serius dalam menekuninya di bidang animasi ini. Jika kalian nanti lulus dari SMK, jadi kalian akan, kalau kalian serius benar-benar bisa bikin animasi, nanti kalian akan sangat terpakai teman-teman. Apalagi di zaman saat ini pasti orang-orang memburu-buru orang desain, orang animasi untuk keperluan tertentu. Apalagi kayak di perusahaan, mereka kan bikin iklan, kayak misalkan ada launching produk baru, kan mereka perlu orang humas atau hubungan masyarakat untuk bisa mempublikasikan produk baru mereka untuk ditayangkan di misalkan di internet atau di TV atau dimanapun. Nah, itu orang animasi atau orang desain juga itu sangat diperlukan dalam hal tersebut, dalam pembuatan tersebut. Nah, saya berikan contoh dari penggunaan animasi berupa video. Saya lihat. Oke. Nah, ini contohnya untuk yang film ya. Bentar. Film. Oke. Jadi dia ada berceritanya ya untuk pembuatan film. Bisa kalian saksikan. Film ini termasuk genre film pendek. Nah, meskipun kayak animasi-animasi sederhana atau animasi ini bisa dibilang mungkin anime Jepang ya, seri anime Jepang.
Kayaknya galau banget dia ya. Nah teman-teman, kalau misalkan masih penasaran dengan tujuan animasi atau penggunaan animasi di dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari, bisa kalian teman-teman cari di YouTube, banyak sumbernya. Jadi kalian harus memperkaya ilmu, memperkaya contoh-contoh visual yang ada di internet maupun ada yang ada di YouTube. Itu banyak teman-teman contoh-contohnya. Oke, itu ya contohnya. Kemudian ada contohnya yang pelayanan pemerintahan. Sebentar saya cari. Itu dia. Aduh, ini kah? Oh bukan, sorry. Nih, ya. Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Untuk pelayanan pemerintahan. Jadi ada tujuan tertentu untuk dipublikasikan ke banyak orang. Sejarah partai politik dimulai setelah lahirnya organisasi Pemilu Utama pada tahun 1908, serta menjadi tonggak kebangkitan nasional yang diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik. Animasi ini seperti ini sangat diperlukan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian serius menekuninya, ini bakalan pada 3 November 1945, pemerintahan kala itu mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah mendukung orang-orang adanya media, eksistensi orang-orang dari perusahaan partai pasti politik perlu terkait orang-orang akan desain animasi untuk membuat hal-hal dan ini. lahirlah Jadi partai-partai baru. Setiap konsep atau project pasti ada dengan adanya partai politik, di setiap perusahaan untuk pembuatan hal-hal yang kayak berbeda seperti ini. dijadikan Jadi pemikiran dan harus program yang belajar, harus tahu sistematis dan teratur bagaimana cara untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, sekaligus proses menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem multipartai yang diikuti oleh 118 peserta pemilu. Pemilu di tahun 1971 menjadi pemilu pertama di era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu 1977 sampai 1997 menggunakan sistem perwakilan berimbang. Terjadi peleburan partai politik peserta pemilu, sehingga hanya diikuti 3 peserta, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Pemilu di tahun 1999 merupakan pemilu pertama era reformasi dengan 48 peserta pemilu. Sedangkan pemilu di tahun 2004 menjadi era baru pemilu di Indonesia. Masyarakat memilih langsung calon wakil rakyat, presiden, dan wakil presidennya. Pemilu 2009 adalah pemilihan umum langsung kedua di Indonesia, diikuti oleh 44 partai politik dengan 38 partai nasional serta 6 partai lokal Aceh. Dan tahun 2014, pemilu diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Dan kali ini, di tahun 2019, pemilu akan berlangsung serentak. Ini waktu lagi 2019 ya, ini videonya sudah lama. Cuman kita bisa pelajari hal-hal penting dalam pembuatan animasinya. Yaitu Rabu, jadi kalau misalkan ini, kalau kalian ketahui, ini namanya adalah infografis. Pemilu 2019 akan diikuti 16 partai jadi politik dimana nasional, membuat grafis untuk menginformasikan sesuatu. 4 partai politik lokal di Aceh, yaitu
Pemilu dengan sistem multipartai lahir dari kompromi politik. Oke, kemudian adalah contoh dari penggunaan animasi di perusahaan. Ini saya sudah kasih contohnya. Oke, tunggu ya. Oke, ini dia. Sejak awal berdirinya di tahun 2013. Nah, kalau ini untuk perusahaan, jadi ada tujuan tertentu mereka memperkenalkan perusahaan mereka. Jadi kalau misalkan kalian tahu, ini adalah namanya company profile, video company profile, tapi berbentuk animasi. Tujuannya sama, untuk memperkenalkan atau menjadi identitas suatu perusahaan yang akan dipublikasikan ke banyak orang. Jadi orang tertarik akan perusahaan tersebut untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan apalagi tujuan tertentu, macam-macam. Jadi diperlukanlah video-video tersebut untuk memperkenalkan identitas dari sebuah perusahaan. Jadi dijelaskannya harus dengan sangat detail, misalnya perusahaannya bergerak di bidang apa, terus bikin produknya apa, bekerjanya sistemnya bagaimana, dan lain-lain. Jadi jelas, efisien, dan efektif melalui cara kerja yang terstandarisasi dan optimal. Dan yang paling penting, people, melalui pengenalan nilai, perilaku, dan karakter yang sesuai dengan jati diri organisasi, peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan posisi, dan pengembangan kompetensi agar dapat naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, sehingga dapat membentuk karyawan yang penuh dengan tujuan dan karakter yang bermanfaat bagi semua, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak, handal, dan aman bagi semua yang beraktivitas di andalan. Poin utamanya adalah kebersamaan dan kekompakan kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik, sesuai dengan semangat kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Andalan bisa, andalan luar biasa. Oke, seperti itu ya. Diandalkan. Contoh dari penggunaan animasi di perusahaan. Yang terakhir, penggunaan animasi di televisi atau komersil di dunia iklan. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi dia punya sebuah bisnis yang ingin dia kembangkan, lalu dia pasarkan agar orang-orang tertarik dengan bisnis dia. Jadi kayak misalkan penyedia jasa atau juga kayak toko makanan atau minuman atau segala macam ya, banyak macam-macam. Kalau ini saya berikan contoh, ada di YouTube jasa cleaning atau bersih-bersih kendaraan, seperti itu ya. Jadi dia menjelaskan bisnis dia apa, penyedia jasa apa dia apa, lalu sistem kerjanya bagaimana, keunggulannya apa. Jadi dia jelaskan di dalam video animasi ini supaya orang-orang tertarik dan memakai jasa mereka, itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan dipersilakan. Saya sengaja memang memberikan materi sedikit, saya mau memberikan kalian contoh yang lebih banyak karena saya ingin kalian memperkaya visual kalian untuk mempunyai gambaran lebih dalam tentang animasi. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.